Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, kepada Ibu Guru, pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi bagi sahabat edukasi, Bapak dan Ibu Guru yang mau mengikuti tes ASN P3K, maka Kemendikbud menyediakan layanan pembelajaran sebelum mengikuti tes, yaitu melalui laman belajar.kemendikbud.id. Nah, di sini silakan Bapak dan Ibu yang mau mengikuti pembelajaran praktes, sahabat edukasi bisa langsung masuk ke lamannya ayogurubelajar.kemendikbud.id. Nah, seperti ini. Nah, lalu selanjutnya tentu yang belum masuk silakan masuk menggunakan surel masing-masing. Nah, di sini ada seri belajar mandiri calon guru ASN. Nah, yang ini tinggal diklik. Info selengkapnya bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada tulisan mulai belajar. Nah, saya coba masuk. Sini sudah ada di laman, guru belajar SIM PKB. Kemudian klik selengkapnya sini. Nah, di sini ada pengumuman pendaftaran pembelajaran. Syarat pendaftaran: Anda berprofesi sebagai guru, Anda berstatus non-PNS. Ya. Data berdasarkan pada SIM PKB. Jika terdapat kekeliruan data dengan kondisi aslinya, mohon untuk memperbarui data Anda. Nah, ini urusannya dengan Dapodik atau dengan operator biasanya kalau ada kekeliruan. Kalau misalkan tidak ada masalah dengan data kita, ya langsung klik daftar sini. Nah, pastikan mapel yang dipilih sesuai dengan atau linear dengan prodi kelulusan. Nah, di sini tinggal kita pilih mata pelajarannya. Misalkan saya memilih ini sejarah. Kemudian di sini program ini diperuntukkan bagi peserta yang akan mengikuti seleksi guru ASN P3K. Program ini hanya memfasilitasi peserta untuk belajar mandiri dalam mempersiapkan diri mengikuti seleksi dimaksud dan tidak menjamin kelulusan peserta menjadi guru ASN. Jadi sebetulnya ini hanya latihan belajar sebelum mengikuti tes, kira-kira seperti itu. Nah, di sini peserta wajib menuntaskan fasilitas pembelajaran selama 7 hari sejak pemilihan mata pelajaran. Jika tidak tuntas, maka diberikan kesempatan 1 kali untuk mengulang atau mengganti mata pelajaran. Nah, yang ketiga, peserta tuntas fasilitas pembelajaran yang belum mengikuti tryout dapat mengubah mata pelajaran sebanyak 1 kali. Kemudian sanggup melaksanakan tryout sesuai jadwal yang ditetapkan oleh sistem. Bila masih tersedia jadwal tryout dan kuota tryout belum terpenuhi, peserta dapat memiliki kesempatan. Nah, ini dibaca-baca saja. Nah, ini selanjutnya Bapak dan Ibu, dengan ini saya menyetujui, tinggal klik checklist ininya, artinya setuju dengan persyaratan ini, lalu klik daftar. Oke, sudah ada di sini. Nah, di sini sudah maksud di belajar mandiri calon guru ASN dalam proses. Di sini ada tulisan Anda telah memilih mapel sejarah, Anda berkesempatan ubah mata pelajaran atau memiliki mata pelajaran kembali sebanyak 1 kali selama belum melakukan tryout. Jadi bisa merubah mata pelajaran sebelum mengikuti tryout nanti. Jadwal dan pelaksanaan tryout Anda akan dijadwalkan, ini belum ya, karena kita harus mengikuti pembelajaran dulu. Nah, kita sudah daftar atau sudah ada registrasi, tetapi di sini kita menunggu verifikasi ya. Nah, di sini ada tulisan registrasi Anda masih dalam proses pengaktifan. Bila status masih dalam proses lebih dari 5 menit, silakan logout dan login kembali dalam 30 menit. Jadi tidak langsung kita bisa masuk ke sini, tetapi kita harus menunggu verifikasi dulu. Baik sahabat edukasi, Bapak dan Ibu Guru, setelah menunggu kurang lebih 5-30 menit untuk memverifikasi pendaftaran kita, maka kita reload dan buka lagi. Di sini sudah berubah ya. Kalau tadi sedang proses, kalau ini sedang berlangsung. Artinya kita sudah bisa mengikuti belajar mandiri calon guru ASN P3K. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan Bapak dan Ibu. Di sini ada menu tautan fasilitasi, kemudian ada ubah mapel. Nah, tadi di awal disampaikan kalau mau mengubah mapel, silakan di sini bisa. Tapi kalau kita tidak merubah, tinggal langsung klik tautan fasilitasi. Kita klik tautan.
Nah, ini diarahkan untuk masuk lagi ke surel kita. Ini tinggal klik masuk. Di sini sudah masuk Bapak dan Ibu. Di sini mata pelajarannya muncul, sejarah, sejarah. Kemudian ada menu mapel, kemudian pedagogik, ya. Nah, dari mana kita mulai mengikuti pembelajaran? Nah, kita lihat alur pembelajarannya. Ini alur pembelajaran modul belajar mandiri. Jadi dari pertama kita masuk ke portal belajar dan berbagi, kemudian kita seri mengerjakan belajar mandiri. Nah, di sini ada learning management system, kemudian ada pendahuluan untuk orientasi penggunaan modul, kemudian kita masuk ke bidang studi. Nah, ini saya posisi sudah masuk ke bidang studi. Lalu di sini ada pedagogik, dan nanti terakhir apabila kita telah mengikuti rangkaian pembelajaran selama 7 hari ini, kita akan disertakan mengikuti tryout, ya. Nah, untuk penjadwalannya tryout itu menyusul, biasanya menyusul. Dan ini tentu sesuai dengan bidang studi yang kita ampuh. Gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai masuk ke mata pelajaran. Nah, ini klik mata pelajaran sejarah. Nah, di sini ada modul belajar mandiri calon guru ASN P3K bidang studi sejarah. Nah, modul belajar ini memberikan pengalaman belajar bagi calon guru P3K dalam memahami teori dan konsep pembelajaran tentang sejarah Indonesia. Nah, ini tinggal baca-baca saja, tapi di sini ada dijelaskan komponen dalam modul belajar mandiri ini dikembangkan dengan tujuan agar calon guru P3K dapat dengan mudah memahami materi esensial terkait. Nah, ini kaitannya dengan mapel kita tentunya. Di sini misalkan sejarah dan peradaban awal manusia, peradaban Hindu-Buddha dan Islam, kolonialisme bangsa Eropa dan pergerakan nasional Indonesia, kemudian pendudukan Jepang, proklamasi dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, masa liberal demokrasi terpimpin, kemudian Indonesia masa Orde Baru dan reformasi, sekaligus meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, artinya di sini sudah menyangkut seluruh materi atau seluruh bahan ajar untuk mata pelajaran sejarah. Ini materinya disodorkan di sini semua, ya, karena ini mata pelajaran sejarah. Tapi kalau misalkan mata pelajaran lain, tentu tinggal dilihat saja ya, Bapak dan Ibu, pasti berbeda. Baik. Nah, di sini ada pembelajaran 1, 2, 3, 4 dan pembelajaran N atau PN. Nah, berarti ada 5 rangkaian yang harus kita ikuti. Kemudian di sini dari setiap rangkaian itu ada pengantar materi, kemudian belajar mandiri, kemudian ruang kolaborasi, kemudian komunitas belajar, dan baru di sini ada review pembelajaran. Artinya begini Bapak dan Ibu, diawali dari pengantar, kemudian yang kedua kita masuk ke pembelajaran materi, ya. Lalu yang ketiga, kalau kita sudah menyelesaikan membaca atau belajar dari ruang mandiri ini, kita diarahkan ke ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi ini adalah ruang kolaboratif antara kita selaku peserta calon ASN P3K bersama teman-teman yang lain tentu. Nanti kita lihat ini ya, untuk teman-teman yang lain berkolaborasi untuk materi ya, bahan ajarnya menuliskan sesuatu tentang kemudian yang kedua kaitan dengan materi ada pedagogi pelajari. Nah, kemudian ada juga komunitas belajar. Ini juga sama. Di sini ada beberapa teman-teman yang sama, Bapak dan Ibu. Tentunya di sini ada 5 rangkaian pembelajaran dari namanya 1, 2, 3, 4 dan PN. Kemudian di sini juga mata pelajaran sejarah ya. Nah, nanti kalau ini sudah sampai di sini komunitas belajar, kita review pembelajaran, dan review pembelajaran ini semacam tes. Tetapi di sini kita akan dihadapkan kepada soal-soal yang memang harus kita selesaikan. Dua ini ini harus dilakukan oleh kita atau harus dijalankan oleh kita mengikuti tahapan pembelajaran mandiri ini. Nah, apabila diberi kesempatan sudah menyelesaikan ini semua, apabila kita selesai di sini menyelesaikan refleksi secara maka nanti akan dihadapkan kepada selanjutnya Bapak dan Ibu. Kira seperti itu ya Bapak dan Ibu. Baik, di sini di bawah ini saya coba materi yang ditampilkan. Masuk dulu ke sini Bapak dan Ibu. Ini ke pembelajaran 1, 2, 3 dan 4. Bahan ajar. Ini ada pembelajaran 1 misalkan sejarah dan peradaban awal manusia. Ini sama dengan yang ditunjukkan di atas sini. Karena ini ada 6 materi ya. 1,
sampai Indonesia masa Orde Baru dan Reformasi. Nah, ini sampai 6 Indonesia Orde Baru dan Reformasi. Ini semua harus kita ikuti, harus dipelajari ya. Harus dipelajari dari mulai pelajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai terakhir nanti refleksi pembelajaran. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke materi ini, semua, kita harus mengikuti dulu ini penilaian diri ya. Penilaian diri ini tinggal dibuka. Nah, di sini ada keterangan, selamat datang Bapak dan Ibu guru calon P3K. Mengawali kegiatan ini Anda diminta untuk melakukan refleksi diri untuk melihat sejauh mana pemahaman Anda mengenai sejarah Indonesia. Anda akan berdialog dengan diri sendiri, kemudian memberikan respon atas beberapa pernyataan yang disajikan. Artinya Bapak dan Ibu guru, ini penilaian diri ini harus dilakukan sebelum kita masuk ke materi ini. Coba buka, klik penilaian diri. Nah, di sini ada, silakan klik tombol answer to question di bawah ini untuk melakukan penilaian diri. Nah, kita tinggal klik answer ini. Nah, di sini pilihlah salah satu skala berikut yang mencerminkan tingkat kemampuan yang Anda miliki terkait materi. Tentunya materi sejarah ya. Pilih 1 apabila tidak mampu, pilih 2 apabila kurang mampu, pilih 3 apabila cukup mampu, pilih 4 apabila mampu, pilih 5 apabila sangat mampu. Nah, di sini ada disajikan pembelajaran 1, sejarah dan peradaban awal manusia ya. Ini semua materi muncul Bapak dan Ibu di sini. Ada 6 kan? Ada 6 materi. Kalau di saya ada 6 materi. Nah, kita awali dari sini. Menjelaskan pengertian sejarah. Jadi kita nanya kepada diri kita sebetulnya mampu sih tidak gitu. Nah, ini kan pilihannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal checklist saja. Misalkan menjelaskan tentang pengertian sejarah. Ya. Apabila mampu, sangat mampu lah pengertian sejarah, pilih nomor 5 misalkan. Checklist nomor 5 kan gitu. Menganalisa konsep pembangun ilmu sejarah. Nah, saya rasa ini juga mampu lah gitu kan. Kemudian menganalisis ruang lingkup sejarah. Nah, ini juga mampu gitu kan. Menganalisis manusia praaksara di Indonesia. Nah, ini taruhlah misalkan cukup mampu. Ini saya isi dipercepat saja ya. Saya percepat saja. Penilaian diri sudah selesai semua, ini tinggal langsung klik submit ya, klik submit. Thank you for completing this questionnaire. Nah, ini udah selesai ya, sudah selesai semua Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya kita balik ke course kita, balik ke sini. Nah, di sini Bapak dan Ibu, satu tahapan sudah kita lakukan yaitu penilaian diri. Langkah berikutnya kita masuk ke materi ya. Nah, di sini ada 6 materi ya, tidak harus sekaligus dipelajari karena kita punya waktu 7 hari kan gitu. Tapi saya coba masuk di pembelajaran 1 misalkan sejarah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada 5 tahapan dari materi pembelajaran 1 ini. Pertama pengantar, kedua bahan belajar, kemudian ruang kolaborasi, ruang komunitas belajar, dan review pembelajaran. Apabila kita telah melewati tahapan-tahapan ini, misalkan kita telah mengikuti tahapan pengantar, maka nanti di sini akan terchecklist ya. Ini contoh sekarang misalkan saya masuk ke ruang pengantar sini. Nah, di sini pengantar ini berisi tentang kompetensi. Tentu ini sama halnya dengan kita memberikan pelajaran kepada siswa ya. Jadi indikator pencapaiannya apa gitu kan, kompetensinya apa, sesuai dengan mapel yang diampu oleh masing-masing. Ini kan hanya dibaca saja ya. Hanya sebagai pengetahuan. Misalkan materi pokok yang dipelajari dalam pembelajaran 1 ini, nah pengertian sejarah, konsep membangun ilmu sejarah, ruang lingkup, penelitian sejarah dan sebagainya. Ini kalau sudah Bapak dan Ibu, kalau sudah kita baca, maka kita kembali ke course. Back to course. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ditandai apabila kita melakukan ini, maka ini tandanya sudah checklist seperti ini. Karena sudah checklist seperti ini, berarti kita sudah selesai tahapan ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bahan ajar ya. Sini klik bahan ajar. Oke, kalau sudah sampai di sini, untuk mencapai kompetensi tersebut Anda akan mempelajari materi pengetahuan sejarah, konsep pengetahuan sejarah. Nah, ini tinggal diklik ini.
sejarah dan peradaban. Ini masuk ke materi, Bapak dan Ibu. Nah, masuk ke materi, ini tinggal diklik pembelajaran sejarah dan peradaban. Ini masuk ke sini. Ini Bapak dan Ibu bisa di-download ya. Materi ini bisa di-download. Nah, kalau sudah masuk di modul bahan ajar pembelajaran Indonesia sejarah, nah ini tinggal di-download saja. Nah, tinggal klik download. Artinya gini, ini kalau sewaktu-waktu kita ingin membuka kembali, misalkan ya boleh-boleh saja silakan. Nah, ini modul bahan ajar sejarah Indonesia, nah, tinggal di-save. Kalau kita ingin menyimpannya, ya silakan, boleh, gitu kan. Nah, ini materi 1 kan. Nah, oke, di sini ada P1 ya, P1. Nah, kalau sudah kita kembali lagi ke depan ke sini. Nah, di sini Bapak dan Ibu, mengapa Anda harus mempelajari materi ini misalkan? Nah, kita bolehlah dilihat mengapa. Ini kan ada. Nah, bahan ajar dan peradaban awal manusia, mengapa Anda harus mempelajari ini? Ini jawabannya. Salah satu materi yang harus Anda kuasai sebagai guru sejarah agar mampu menganalisa konsep dasar sejarah. Tentu ini kan alasannya seperti ini, gitu kan. Sejarah dan peradaban awal manusia, ya masuk ke materi lagi ke sini. Nah, apabila Bapak dan Ibu dirasa ini sudah semua, nah sudah cukup paham juga materinya kita download tadi, tinggal klik bahan paparan. Nah, ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita udah masuk di sini bahan belajar dan peradaban awal manusia. Nah, do you want to start the last page you saw misalkan. Kita ingin melihat materinya, ya. Nah, tinggal klik yes. Klik yes. Nah, silakan Anda pelajari bahan paparan di bawah ini. Bahan paparan tersebut merupakan poin-poin penting terkait materi yang sedang Anda pelajari. Kalau tadi di awal tadi itu yang kita download itu materi keseluruhannya. Tapi kalau ini lebih kepada slide PowerPoint ya. Jadi ada 2 model ya. Di pengertian sejarah dan lain sebagainya gitu. Kalau tadi kan di awal tuh materi secara keseluruhan. Nah, ini poin-poinnya seperti ini. Jadi kalau kita ingin melihat paparannya ya seperti ini gitu kan. Ini ada 12 halaman lah, ada 12 halaman. Nah, ini paparan 1. Nah, terus kita belajar dari sini. Kemudian kalau sudah selesai kita masuk ke paparan 2 misalkan ya. Paparan 2 tinggal dibuka. Paparan 2 bahan ajar masih peradaban awal manusia. Nah, paparan 2 ini juga bisa langsung kita pelajari di sini. Nah, ini bentuknya ini PowerPoint ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian masuk ke paparan 3. Ini dipelajari lah ya. Ini saya cepat-cepat aja sebetulnya, Mas. Pelajari. Nah, masuk ke paparan 3. Ini ada 12 slide juga. Lihat di sini. Kalau kita ingin ini terus, ini kan berjalan ya Bapak dan Ibu. Setiap kita mempelajari paparan ini berjalan ya. Completed 36%. Ini dihitung. Jadi sebaiknya ya enggak main lewat-lewat. Memang ini harus dipelajari ya. Harus dipelajari gitu. Nah, ini udah selesai. Masuk ke paparan 4. Corak kehidupan hasil budaya manusia praksara ini. Ini sudah selesai. Di sini ada 5 paparan ya, ada 4 paparan di sini. Artinya dari materi 1 tentang peradaban awal manusia, ini ada materi 1. Nah, di sini ada keterangan. Selain itu Anda dapat mengunduh materi ini pada folder bahan pembelajaran. Tadi yang kita udah unduh. Nah, ini yang dimaksud tuh ini ya, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu ini udah selesai ya. Ada 4 paparan di sini ya. Apabila misalkan kita sudah dianggap paham, maka sini ada pertanyaan seberapa pahamkah Anda? Ini kalau mau langsung masuk ke evaluasi namanya, ini tinggal klik seberapa paham, tinggal diklik ini. Kita masuk ke tes misalkan. Tapi kalau misalkan kita ingin mengulang Bapak dan Ibu, maka tinggal klik ini. Sejarah dan peradaban ini akan kembali ke awal ya. Ini tinggal diklik. Nah, di sini masuk ke bahan paparan ya. Masuk ke bahan paparan, diklik lagi bahan paparan sini. Nah, masuk lagi ke paparan 1 kan. Artinya di sini kita kembali dari awal, tapi tidak merubah persentase ini.
ini tetap di 55% karena sebetulnya kita kan hanya mengulang saja, dianggap sudah selesai, tetapi kalau untuk lebih memahami kita boleh mengulang, tapi tidak menghitung persentase completednya ini tetap di angka segini karena kita sudah menyelesaikan di tahap akhir. Cuman kalau untuk lebih memahami isi materi ya boleh diulang-ulang, silakan saja kan gitu. Tapi tadi kalau sudah selesai kita langsung masuk ke kursnya. Nah, coba saya masuk ke paparan terakhir. Nah, di sini di terakhir di paparan 4 atau materi terakhir dari pembelajaran satu ini. Nah, saya akan masuk seberapa pahamkah Anda? Nah, ini tinggal diklik Bapak dan Ibu. Klik. Maka kita dihadapkan kepada pertanyaan-pertanyaan di sini ya. Sejarah memberikan kearifan dan kebajikan yang mempelajari hal ini terkait guna sejarah sebagai apa, kan gitu. Di sini di sini ada pilihan inspiratif, instruktif, anakronis, rekreatif atau edukatif. Tentu saya akan memilih edukatif. Ini tinggal di checklist atau diklik Bapak dan Ibu, lalu klik submit. Oke. Nah, sini langsung muncul jawabannya ya kan. Sejarah memberikan kearifan dan kebajikan yang mempelajari hal ini terkait guna sejarah sebagai edukatif ya. Jawaban Anda tepat kan gitu. Nah, selanjutnya klik continue. Soal yang kedua ya, soal yang kedua. Dalam penelitian sejarah, faktor yang melatar belakangi perbedaan interpretasi sejarawan yang disebabkan oleh rasa suka atau tidak suka terhadap pelaku sejarah disebut, nah ini ada pilihannya conflicting teori atau konflik teori, kemudian great prejudice, kemudian conflict of interest, ada personal bias, ada underlying philosophical conflict. Coba saya milih yang personal ya, personal bias misalkan. Klik submit. Oke, you ensure personal bias. Jawaban Anda tepat. Oke. Lanjut, continue. Neolitikum merupakan masa yang penting dalam perkembangan kehidupan masa praksara. Pada masa ini berkembang teknologi baru dalam perolehan alat-alat bari batu. Baik Bapak dan Ibu, saya percepat aja nih lah. Saya ini intinya sama lah kayak gitu ya Bapak dan Ibu, selesaikan semua. Nah, ini sudah selesai Bapak dan Ibu. Kalau mau mengulang boleh silakan, tapi tidak mengulangi persentase completednya ya. Nah, kalau sudah ini tinggal klik selesai. Klik selesai. Oke. Your score 2 of 3. Jadi dapat 2 dari 3 pertanyaan ya. Dapat 2 dari 3 pertanyaan. Baik Bapak dan Ibu, kalau sudah ini kita balik lagi ke back to course di sini. Di sini Bapak dan Ibu, bahan belajar dan peradaban awal manusia sudah selesai. Tandanya apa? Ini sudah checklist biru ya. Sudah checklist biru, tinggal kita masuk ke ruang kolaborasi. Sini ruang kolaborasi. Nah, di sini belajar bersama dapat membantu Anda lebih cepat memahami materi. Anda bersama peserta lainnya dapat saling berbagi dalam ruangan ini. Simak video ini, misalkan ini tinggal dibuka saja, tonton videonya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita diminta untuk masukkan topik baru. Di sini tinggal add new topic. Ya. Nah, misalkan saya masukkan topik di sini tahapan. Nah, ini topiknya tahapan penelitian sejarah. Nah, kemudian di sini kita masukkan sebetulnya tahapan penelitian sejarah itu apa? Misalkan yang pertama. Nah, misalkan di sini saya tuliskan untuk subjeknya tahapan penelitian sejarah, kemudian isinya tahapan penelitian sejarah itu apa? Pertama pemilihan topik, kedua pengumpulan data, ketiga verifikasi data, keempat interpretasi data, yang kemudian historiografi. Nah, ini kalau sudah Bapak dan Ibu tinggal post to forum. Artinya teman-teman kita ini akan melihat ya, akan melihat. Nah, post to forum, klik. Nah,
Ini sudah masuk di sini, sudah selesai. Maka kalau sudah, nah di sini ada keterangannya. You have 30 menit to edit if you want to mix and change. Artinya kita diberikan waktu 30 menit untuk mengedit post yang kita tema yang kita telah posting tadi. Ya silahkan. Tapi kalau sudah, ya sudah, kita kembali ke course. Back to course di sini. Nah, di sini Bapak dan Ibu ditandai ruang kolaborasi sudah di checklist biru ya. Nah, berarti udah sampai di sini. Kemudian tahapan selanjutnya dari pembelajaran satu ini kita masuk ke komunitas belajar. Ini tinggal diklik komunitas belajar. Nah, di sini Bapak dan Ibu, apa yang ini pelajari lebih lanjut terkait sejarah dan peradaban awal manusia sampai ketertarikan dan atau pengalaman Anda dalam menerapkan konsep tersebut. Berbagi dan saling mengemukakan argumentasi akan memperkaya pemahaman. Sebetulnya ini lebih kepada diskusi sebetulnya ya. Nah, di sini boleh kita masukkan apa saja ya berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari, gitu kan. Nah, misalkan kita kayak new topic di sini, kita kasih subjeknya apa misalkan. Nah, misalkan di sini saya tuliskan topik sesuai dengan mata pelajarannya peradaban awal manusia. Di sini saya memahami awal peradaban, kemudian memahami proses peradaban itu. Kemudian yang ketiga saya masukkan di sini memahami hasil dari sebuah peradaban ini apa. Nah, ini materi dari sebuah peradaban awal manusia. Nah, ini yang topik saya sajikan. Kalau sudah dikira ini langsung post to forum ya. Post to forum. Klik. Rapid step. Oke. Sudah selesai Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah selesai kita back to coach di sini. Nah, di sini Bapak dan Ibu sudah komunitas belajar sudah terchecklist. Kalau Bapak dan Ibu ini belum terchecklist, ini langsung bisa di reload di sini ya, di reload. Oke, ini sudah terchecklist semua. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah selesai. Nah, di sini tinggal nanti terakhir Bapak dan Ibu review pembelajaran ini silakan, tapi saya tidak akan melakukan hari ini ya. Kelamaan nih videonya. Jadi kira-kira seperti itulah ya. Kalau sudah selesai ya baru kita masuk ke pembelajaran 2 ya. Udah materinya sudah beda, tapi caranya sama Bapak dan Ibu sama. Kalau ini sudah selesai semua sampai refleksi pembelajaran, nanti Bapak dan Ibu baru masuk ke tahapan ini, pedagogik ya. Tahapan pedagogik yang ini. Nah, ini pun sama Bapak dan Ibu. Di sini ada 7 pembelajaran yang diakhiri dengan refleksi pembelajaran. Caranya sama ya, caranya sama. Pertama misalkan teori belajar, pengantar, bahan belajar materi, ruang kolaborasi, komunitas, sampai review pembelajaran. Caranya sama. Jadi dari setiap tema misalkan dari materi, nah itu juga kita disuguhkan kepada 7 materi ya. Dari 7 materi kita harus melewati 5 tahapan. Pedagogik juga sama. Nah, kira-kira seperti itu. Apabila sudah selesai semua Bapak dan Ibu, baru kita nanti diberikan jadwal untuk mengikuti post test. Nah, demikian Bapak dan Ibu, mungkin nanti kalau ada hal yang ingin disampaikan bisa kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat mengikuti pembelajaran tes untuk ASN, calon ASN P3K. Salam sukses, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.